Halo semua, welcome to my channel, welcome to Coding Live part 2. Di part pertama kita udah ngebahas apa itu Playwright, terus kita juga udah ngebahas perbedaan Playwright dengan framework-framework automation lain. Kita juga udah ngebahas gimana cara nge-install Playwright baik itu di Windows, di macOS ataupun di Linux, dan juga kita udah ngebahas sedikit tentang config di si Playwright itu sendiri. Oke. Terus selanjutnya juga kita udah ngebahas gimana sih caranya nge-run test case baik itu via IDE yang kita pakai itu VS Code via plugin dia, atau kita bisa nge-run juga via command line yang mana itu merupakan cara official dari si Playwright itu. Nah, untuk part 2 kali ini gue bakal ngebahas gimana sih kita cara nge-create test case dan juga gimana sih oh cara-cara bikin test case-nya itu yang gampang gitu lah. Karena kan kemarin salah satu keuntungan si Playwright itu dia punya code generation ya. Jadi kita di video kali ini tuh bakal fokus ke creating test case manual dan creating test case via code gen. Lalu kalau misalnya waktunya nggak terlalu lama seperti part pertama kemarin, gua mungkin bakal lanjut ke kayak locating element, assertion dan lain-lain. Tapi mungkin biar nggak terlalu panjang waktunya gue bakal mempersingkat aja sih. Jadi mungkin ini bakal jadi part yang lebih banyak aja partnya daripada satu satu video waktunya juga super lama gitu. Oke, kita lanjut aja. Gimana caranya ngebikin test case via manual. Jadi kalau yang dimaksud dengan manual itu adalah kita ngoding manual gitu tanpa jadi pertama kita harus tahu kita mau ngapain nih. Misalnya kita mau nge-automate dia ngebuka browser, terus dia pergi ke Google, terus dia cari sesuatu dan udah cari sesuatu dan dia langsung assert aja atau ya udah dia sampai cari sesuatu aja terus nanti bakal muncul halaman search resultnya Google misalnya. Ini kita tutup dulu ya. Misalnya dia ngebuka google.com, terus nanti dia mencari Playwright. Terus dari Playwright ini dia bakal Google Search dan munculin halaman ini ya. Nah, gimana sih caranya ngoding itu? Pertama-tama berarti kita bikin dulu. Kita bisa lanjut di example spec.ts atau misalnya kita bikin file test case baru, test script baru, kita bikin file baru dengan penamaan yang sesuai. Maksudnya penamaan yang sesuai. Jadi yang pertama kita bakal namain dulu namanya. Kita namanya training .spec .ts. Nah, dari naming ini bakal gue jelasin dulu nih. .ts merupakan extension dari TypeScript. Ini udah jelas ya. .ts. Terus training ini adalah nama file kita. Misalnya kita pengen ya ini training atau mungkin kalian bisa tes satu atau apapun lah namanya. Gue bikinnya namanya training aja. Dan .spec ini adalah penanda di test runnernya Playwright untuk ngasih tahu ke si frameworknya ini adalah file yang mengandung test script kalian. Jadi misalnya kita bikin kayak gini ya, ini kayak gini, terus misalnya ini gua copy aja, misalnya gua copy. Nah, training.spec.ts dia bakal muncul nih di sini nih. Kita mungkin kasih namanya test 3 ya. Dia bakal muncul nih ada tanda tanda panahnya tanda play-nya gitu. Misalnya gua ganti namanya jadi training.ts aja. Kan sama-sama TypeScript nih. Dia nggak bakal muncul di sini nih. Jadi si Playwright itu butuh di namingnya itu adalah extension .spec sebelum extension TypeScript-nya. Jadi biar si file ini tuh dianggap file untuk yang mengandung test script kita. Ini kita kosongin dulu selain import. Nah, ini kita rename aja nanti. Ini bakal gua jelasin satu-satu. Jadi yang pertama ketika kita bikin test case baru, yang pasti kita harus nge-import yang namanya si test dan expect di Playwright test ini. Test dan expect itu apa? Test itu adalah yang nanti kayak misalnya ini yang mengencapsulate kalau yang ngasih tahu ke si runnernya kalau ini adalah test script kita loh, ini test script kita. Nah, isi tesnya itu apa?
kita pas kita bikin itu bisa ketahuan tuh parameternya. Yang pertama itu title itu berarti title test case-nya. Kita pergi go to Google and search. Terus yang kedua adalah test function. Test function itu kita bisa, karena kita di sini paralel. Kalau paralel kita harus pakai async. Jadi untuk menandain kalau ini test case ini adalah asinkronus gitu. Bedanya asinkronus dan sinkronus bisa kalian Google aja. Async. Terus di sini page. Kita bakal import si page-nya. Nah, karena kita function asinkronus, setiap function asinkronus kita harus ngasih await gitu. Untuk pemanggilan sebuah function lain gitu. Jadi di sini kita bakal panggil page dot goto dot URL yang kita pengen kasih. Jadi kalau kita mau ke Google ya berarti https google.com. Nah, ini gue jelasin satu-satu. Await ini apa? Await ini adalah penanda, karena untuk function asinkronus. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih await, setiap function asinkronus itu tuh dia bakal ngebalikin yang namanya promise, kayak janji gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih await, misalnya ini anggap step 1, ini lanjutannya step 2 gitu ya. Kalau dia tidak kita kasih await, dia itu step 2 ini bakal jalan barengan dengan step 1, atau mungkin kayak dia nggak bakal menunggu step satunya kelar, dia bakal lanjut ke step 2, dan ini tuh bakal bikin error sih nantinya. Makanya kalau dia untuk penanda gampangnya aja, setiap function yang ada promise-nya kalian harus kasih, yang balikannya promise nih, kalian harus kasih yang namanya await. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah biar si step kedua baru dijalanin ketika step 1 itu benar-benar kelar. Oke, kita await page.goto. Nah, ini kita bisa tes ya. Ini kita copy dulu. Terus kita pakai terminal aja, karena gue lebih terbiasa pakai terminal. Min g min hidden. Nah, dia bakal buka dan kelar ya, karena step kita cuma baru 1 kan. Di sini page.goto itu adalah page ini tuh, kalau bisa di sini tuh bisa kalian lihat, ini adalah instance dari page, yang mana itu dia bakal nge-instantiate si browser yang kita tentuin di playwright.config.ts ini. Bisa Chromium, bisa Firefox, atau bisa WebKit atau Safari yang pengen kalian spawn gitu browsernya. Jadi dia bakal nge-spawn ini page ini. Terus goto itu adalah dia ngasih tahu ketika browser dibuka kita mau ke page URL apa gitu. Makanya di goto ini tuh kita masukin URL kan. Tadi kan step 1-nya, step 1 pergi ke Google. Terus step 2 tadi kita pengen search Playwright. Yang step 3 klik cari. Gini kan. Nah, sebenarnya itu ada 2 cara nih. Kalian bisa kayak tetap di sini terus ulang lagi gitu, kayak inspect. Jadi namanya kalau kita bikin automation, kita tuh harus tahu itu tuh elemen, misalnya kayak field ini elemennya apa, selector atau locatornya apa, terus Google search ini apa, dan ya ada banyak lah intinya. Jadi tuh untuk mencari tahu elemen itu apa, kalian bisa klik kanan terus inspect atau tekan F12 gitu. Nah, terus kita bisa klik ini nih kalau di ini ya, atau bisa pakai plugin juga seingat gua, pakai extension di browser tertentu. Tapi gua nggak pakai extension di sini. Ini kita bisa lihat nih untuk field. Nah, ini field ini dia ini nih elemennya nih. Kalian bisa ambil aja nih dari sini nih. Elemen-elemennya itu apa aja gitu yang bisa dipakai untuk test case. Nah, karena ini agak ribet ya, kita pindah-pindah browser. Kalau gua pribadi caranya adalah gua kasih yang namanya await page.pause.
Tujuannya apa? Kalau misalnya kita nggak kasih await page.pause ini, ketika step ini kelar, dia bakal menganggap test case-nya udah selesai kan, dan jadi berhasil browsernya ditutup. Sedangkan kalau kita pakai await page.pause, dia itu bakal nge-pause di step sini nih, di step page.pause ini. Jadi misalnya step satunya ini udah kelar nih, dia bakal nge-pause browsernya. Jadi dia nggak langsung nutup gitu. Ini bisa dipakai untuk debug sih. Sama aja seperti sebenarnya kayak kalau kita kasih debug breakpoint terus kita jalanin via debug di dalam IDE-nya. Ini kita bisa caranya kita inspect. Terus tadi di sini kan text area. Nah, kalau di Playwright ya kita pakai yang gampang dulu aja, kita pakai ini ya, kita pakai expert aja. Kita pakai expert, berarti search Playwright. Pertama kita cari tahu dulu text area tempat nulisnya apa, berarti kita await page.locator. Terus locatornya apa, kita mau pakai expert sama dengan, nah kita expertnya tadi adalah type dot search. Ini buat menentukannya kalian bisa tes di sini. Di sini kita tekan Ctrl F aja atau Command F kalau kalian pakai Mac OS. Nah, ini udah ketemu kan? Text area ini, expertnya ini, locatornya tuh ini tuh. Kita bisa ini, terus kita mau ngisi dengan sesuatu kalimat kan, string. Ya, kita misalnya tadi mencari Playwright. Oke. Kalau misalnya kita jalanin, nah, dia bakal ngisi Playwright. Terus selanjutnya adalah kita ngeklik penelusuran Google ini kan. Kita cari tahu juga nih penelusuran Google itu apa ininya. Nah, di sini bisa lihat expertnya berarti kita pakai yang type ya tadi ya. Submit nih ternyata. Ya udah. Kita bisa tinggal langsung copy aja. Ini submit. Nah, terus dot click karena kita mau ngeklik si submitnya. Kita coba jalanin dan apa yang terjadi, nah dia gagal. Gagalnya kenapa, kalian bisa lihat di sini nih. Ternyata si submit ini, type submit ini tuh dia resolve ke 4 elemen. Jadi yang si expertnya itu nggak unik ternyata nih. Ternyata yang pakai tipenya submit itu ada 4 buah elemen nih. Jadi si Playwright-nya bingung. Kita mau pakai yang mana nih sebenarnya nih. Makanya kita harus lebih detail lagi. Kita bisa yang namanya, kita pastiin dulu bener nggak sih si await page.submit ini punya 4 elemen. Nah, kita coba ya. Nah, kita inspect. Nah, kita coba. Tadi kan kalau kata si Playwright-nya dia ada 4 ya. Kita coba search. Benar ternyata dia ada 4 nih. Makanya tadi dia bingung mau pakai yang mana nih sebenarnya si Playwright-nya nih. Kita pengen ngambil yang pertama kan. Berarti hasil pertama. Nah, kalau mau pakai hasil yang pertama, ini kita bisa hapus dulu kliknya. Di sini tuh ada yang namanya first. Nah, first itu apa? Jadi ketika si di locator ini dia nemu sama si browsernya, dia bakal ngambil hasil yang pertama, terus baru kita klik. Nah, kalau kayak gini, oke, ini nggak kelihatan dia berhasil atau enggaknya. Nah, ini dia nggak kelihatan kan? Kita bisa yang namanya ini. Kita pause di terakhir biar kelihatan. Nah, ini udah berhasil nih. Cara manual. Agak susah kan? Karena ini emang benar-benar kalian yang pertama untuk bisa ngoding manual ini ya kalian harus pertama pasti harus bisa ngoding. Yang kedua,
kalian juga harus tahu nih cara ngelocate selector atau elemen-elemen dari halaman web tersebut. Terus yang ketiga juga kalian harus bisa debug dikit-dikit lah. Kalau misalnya ada problem nih, kenapa gagal nih? Ini kenapa gagal nih? Kalian juga harus bisa ngebaca. Dan bagi kalian mungkin yang baru pertama kali beralih nih dari manual ke automation, ini mungkin bakal jadi agak PR juga kan. Si Playwright menciptakanlah namanya cara kedua. Cara keduanya itu apa adalah dia menciptakan yang namanya code generation. Jadi dengan code generation itu kalian nggak perlu nih kayak ngoding manual gitu. Ini kita hasil manual ya. Ini kita hasil manual. Yang di sini hasil code gen. Ini bakal gue jelasin. Jadi bagi orang yang mungkin pertama kali pakai Playwright dan belum bisa ngoding TypeScript, atau mungkin PM yang pengen mencoba produk mereka bikin happy pet flow-nya, oh ini gimana ya automationnya, atau mungkin juga engineer back end lah misalnya atau front end yang mungkin nggak terlalu sempat untuk ngetes, tapi ya mereka pengen ngetes pakai Playwright, ya dia bisa pakai CodeGen karena ini hasil sederhana doang kan. Kita bisa yang cara namanya itu cara bikin CodeGen itu tuh via bikin test case via CodeGen. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita sama npx Playwright, ini di command line ya, npx Playwright. Terus yang kedua kalian bisa tulis CodeGen, npx Playwright CodeGen, terus masukinlah string https URL yang pengen kalian buka. Jadi misalnya nih gue pengen tadi ya stepnya pergi ke Google, search Playwright, klik cari gitu. Dia bakal otomatis ngebuka nih CodeGen-nya nih. Dia bakal ngebuka, dan kalau misalnya kalian tes sendiri di rumah, misalnya ini kebetulan karena gue punya beberapa monitor, inspektornya muncul di monitor lain ya. Nah, ini tuh dia bakal otomatis kebuka browser dan ada yang namanya tuh Playwright Inspector. Di sini misalnya ini dia bakal ngasih nih, ini langsung ada codingannya kan. Await page.goto https www.google.com. Ini karena kita tadi npx Playwright CodeGen google.com. Terus di sini misalnya kita cari Playwright, ya kan? Terus kita klik lah Princeton by Google. Udah nih. Nah, dari sini tuh bisa kita copy aja. Kita copy nih, kita Ctrl C. Nah, di sini kita bisa pakai step CodeGen ini tadi ya. Ini step manual. Nah, ini kita komen-komen dulu aja. Pause-nya kita pindahin ke bawah lagi karena ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa perbedaan, tapi kita coba jalanin dulu aja. Sama persis, dia bakal ke Google, search Playwright, terus tekan enter. Jadi dengan menggunakan CodeGen, kalian misalnya ada mau end-to-end test, misalnya kita buka apa ya bagusnya ya, traveloka.com lah misalnya, traveloka.com. Terus dari Traveloka ini kita pengen cari Jakarta ke Bali, bukan Bali ya, Bali ya, Bali udah paling atas sih, ya udah Bali. Perginya mungkin kita pengen perginya tanggal 25 gitu. Nah, kita search. Terus kita pilihlah choose gitu ya. Nah, continue to booking. Nah, kita misalnya cuma sampai sini doang gitu. Nah, ini kalian bisa ambil, ini kita kopas aja nih, tes. Nah, terus kita bikin lah. Nah, ini mungkin namanya tes Traveloka. Tes Traveloka ya. Di sini tuh kalian bisa lihat nih, ada beberapa kan
Dia udah bikin go-to-nya ke Traveloka, terus ada beberapa stepnya. Klik fill. Nah, ini kita coba jalanin aja. npx playwright test min g. Dia bakal kebuka. Oh, belum gua save. Dia bakal kebuka Traveloka, terus Bali. Nah, di kebuka itu dia bakal nungguin choose yang pertama continue to booking. Kayak gitu. Jadi dengan menggunakan CodeGen, proses yang misalnya kita pakai framework sebelumnya itu framework yang lama, misalnya kita pakai framework Cypress lah misalnya. Cypress tahu gua code generation itu ada di versi 6 atau versi sebelumnya, tapi versi sekarang ini tuh CodeGen itu udah dihilangin. Terakhir kali gua coba POC ya untuk nge-research Playwright dan apa framework yang bagus di kantor gua. Terus juga kalau misalnya pakai Selenium juga Java atau Selenium atau Python Selenium, kalian kan nggak ada code gennya tuh. Jadi kalian benar-benar harus manual gitu lah, lumayan lama tuh. Jadi benar-benar harus bisa ngoding. Sedangkan kalau kita pakai code gen, step-step yang harusnya apa? Yang lama gitu ya. Misalnya kayak kita harus mencari tahu apa sih elemennya apa, kayak locator, selector, expand atau apapun. Itu tuh kayak terus juga ngodingnya gimana, function-function yang dipakai apa, itu bisa dihilangin gitu. Kalian bisa kayak bikin test case sederhana pure dengan cara ngeklik ya seperti step kita ngetes manual aja gitu. Nanti dia bakal bikinin code-nya. Walaupun sebenarnya menggunakan code gen ini ya kayak misalnya kalian lihat nih di sini locatornya, ini kan ada yang locator yang benar-benar kayak gimana ya? Nggak unik, maksudnya ini mungkin misalnya Traveloka atau web apapun nanti dia bikin version terbaru, ini kan biasanya nama kelas ya, nama properti ya, properti apapun inilah bisa aja ini bisa hilang gitu kan. Jadi ya ini nggak menjamin ini bakal menghasilkan flaky test lah. Ini jatuhnya itu bakal kalau misalnya ada version baru ini tuh bakal hilang, atau misalnya kayak ini div-divnya itu berubah gitu karena ini kan benar-benar terlalu hardcode nih. Ini bakal bikin test case kalian di version web terbarunya bakal gagal. Nah, tapi untuk misalnya kayak yang tadi gue bilang PM misalnya, atau untuk orang yang baru pertama kali automation ya ini udah lebih dari cukup sih menggunakan Playwright ini, karena kalian bisa code generation dan menghasilkan result yang lebih cepat gitu. Dan ini bagi misalnya ada kantor kalian yang pengen beralih gitu ya, ini menurut gue bakal benar-benar mengimprove tes automation coverage sih, karena effort untuk ngebikin test case-nya itu jadi jauh lebih cepat gitu kan, jauh lebih berkurang gitu. Jadi ya itu sih cara cara bikin test case, baik itu cara manual maupun via code generation. Dan gue lihat ini udah 23 menit. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye bye.